percaya Yesus Kristus Tuhan yang omnipresent, yang maha hadir. Aku ada di dalam dia, dia ada di dalam aku. Pujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengucap puji syukur kepadamu ya Tuhan, karena atas perkenananmu kami bisa bertemu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Bahkan kami akan mendengarkan kebenaran firman. Kami percaya dan kami aminkan Roh Kudus yang mengajari kami. Kami mau membuka pikiran kami, hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami sehingga kami bisa mengerti kebenaran. Puji nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Bagi setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Salam saudaraku. Salam. Perkenalkan, nama saya Paruntungan Girsang. Kalau Paruntungan Girsang Bapak Ibu pastinya bukan dari Sulu, ya kan? Dari Batak Bapak Ibu, dari Sumatera ya. Cuma ada orang bilang, Pak Girsang ini dari Manado, ini putih kayak orang Manado, dari Manado. Oh yes, saya bilang orang Manado. Tapi begitu lewat laut jadi Batak gitu, kira-kira gitu. Ya, oke. Please ditayangkan ya. Hari ini terima kasih pertama kepada Tuhan, dan ke Pak Gunadi, Pak Pendeta Gunadi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk share kepada sahabat-sahabat tempat ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu mendapati apa yang saya jelaskan agak berbeda dari apa yang dipahami selama ini, anggap aja sebagai suatu studi banding ya, studi komparasi. Nah, saran saya adalah apa? Lihat ayat. Nah, ini nggak usah nyatet kan? Semua nanti ada sama Pak Gunadi bahannya, tinggal minta aja sama Pak Gunadi ada bahannya. Silakan diteliti ayat-ayatnya, dikaji, dipelajari lagi ya. Temanya tadi apa di depan? Man Center versus Christ Center. Apa itu Man Center? Man Center adalah kita merasa kekuatan kita bisa melakukan karena kita hebat, kita pikir begitu. Nah, satu lagi adalah satu berpusat kepada dirinya sendiri, satu lagi berpusat kepada Kristus. Nah, nanti kita cek diri kita masing-masing ya, kita ada di mana posisi kita. Nanti silakan dicek posisi kita di mana. Nah, Kejadian 3 ayat 5 sampai 6. Ini semua sudah kita baca. Tetapi Allah mengetahui. Ini iblis yang ngomong ini ya kepada Hawa. Dia bilang ini. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, maksudnya buah itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Luar biasa nggak? Dia bilang apa? Kalau kamu jamah pohon itu, kata-katanya luar biasa, yang menggiurkan adalah apa? Dia bilang, kamu akan menjadi apa? Seperti Allah. Nah, ini salah satu yang menggoda ya. Maka tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, maka baca lagi ayat berikutnya, kita baca. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati ya, karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari kini juga banyak dorongan, motivasi supaya setiap jemaat bisa mau menjadi sama seperti Kristus. Betul kan? Ya kan? Oh, kita harus sama seperti Kristus, sama seperti Kristus. Nah, ini sama dengan yang tadi ini. Mau sama seperti Allah. Nah, sekarang pendeta dorong di jemaatnya, kita mau sama seperti Kristus. Iblis dulu dorong nih. Kamu kalau makan itu kamu sama seperti Allah. Nah, di Taman Eden itu Iblis mendorong Hawa supaya menjadi sama seperti Allah.
tahu apa yang baik dan yang jahat, betul? Sekarang kita mau menjadi sama seperti Kristus. Ya. Kira-kira ada bedanya nggak? Nanti kita lihat ya. Nah, sekarang begini, pertanyaan saya begini. Saudara percaya nggak bahwa saudara adalah tubuh Kristus? Gerejanya, betul? Mempelai Kristus. Dan Kristus sebagai kepala, saudara. Kristus sebagai kepala, catat baik-baik. Kristus sebagai kepala kita tubuhnya. Pertanyaan saya adalah, apakah tubuh bisa jadi kepala? Apakah tubuh bisa jadi kepala? Tidak. Jadi kalau kita katakan kita mau menjadi seperti Kristus, sama seperti Kristus, nah saudara yang bisa menganalisa. Nah ya maksud saya ya, coba mari kita perhatikan baik-baik. Jadi gini, saya hanya menyarankan bagi kita semua yang mau belajar dengan sungguh-sungguh. Orang boleh berkata apa saja, boleh saudara dengar, tapi jangan langsung semua diterima mentah-mentah. Termasuk apa yang saya omongkan ini. Apa yang saya bicara di depan ini, silakan nanti didengar, direnungkan lagi, dicek lagi sama ayatnya. Benarkah Pak Girsang berbicara? Gitu ya. Jadi tidak pada tempatnya saya berkata saya paling benar. No. Saya hanya menyarankan silakan didengar, dianalisa, direnungkan ayatnya berkata apa gitu. Baru setelah confirm in your heart, sampai di dalam hati ibu, di pikiran ibu paling dalam itu, yes say yes, nah itu baru dia. If dia say no, ya nggak usah gitu ya. So demikianlah. Nah saya sharing ini ya terutama ya tentu kita mau belajar bersama, sama-sama belajar. Saya juga sama-sama belajar dengan Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya tekankan lagi, tubuh tidak mungkin menjadi kepala. Catat ini baik-baik. Maka dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah dalam hidupmu bersama mengenakan pikiran dan perasaan juga yang ada pada Kristus. Karena Kristus kepala, kita ini tubuhnya. Maka kalau kita semua mau enak, tenang dalam hidup, mengenakan pikiran Kristus dan juga perasaan yang ada di dalam dia, yang mengalir di dalam saudara. Ada amin. Ini pertanyaan yang perlu nanti dari cerita kita, penjelasan kita, maka pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab. Nanti silakan saudara merenungkan, melihat. Jadi ada 5W 1H man center. Man center, hidup yang berpusatkan kepada dirinya. Tapi ini semuanya murid Kristus, ya percaya Yesus ini ya. Ini dua-dua percaya Yesus. And then 5W 1H tentang Christ Center. Kemudian kita akan melihat bagaimana manusia center versus Christ Center. Nah, di sini saya katakan berbicara kita ini semua yang kita pertanyaan-pertanyaan tadi itu, kita berbicara tentang pengertian, understanding, pemahaman kita, paradigma kita, ya tentang siapa kita. Pertama, you have to understand siapa kita, diri kita. And then kita juga harus mengerti siapa Kristus. You have to understand precisely who is Christ Jesus. Karena kitab Hosea berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. That's why you and me, kita semua harus benar-benar mengenal Kristus. Karena dia itu Allah yang roh. Apakah roh bisa kelihatan? Kecuali dia menampakkan diri. Nah ini perlu dipelajari lagi ya. So kita harus menghidupi Kristus, ya, menghidupi Kristus yang hidup di dalam kita. Nah kalau dikatakan di dalam saudara ada Kristus, Kristus ada di dalam saudara, Yohanes 15 ayat 5 katakan apa? Akulah pokok anggur, engkaulah ranting-rantingnya. Kalau engkau ada di dalam aku ada di dalam engkau berbuah banyak. Pertanyaannya, kalau saudara membayangkan Kristus wujudnya manusia, apakah dia bisa ada di dalam saudara, saudara ada di dalam dia? Tentu tidak kan? Makanya saudara harus
mempunyai pemikiran paradigma, pengertian bahwa Kristus itu adalah Allah yang roh. Ada amin? Maka kita ada di dalam dia, dia ada di dalam. So, Kristus itu adalah Tuhan yang maha hadir, omnipresent. Setuju? Sekarang ada di ITC lantai 12. Pada saat yang bersamaan ada di Hong Kong, ada di Amerika, ada di berbagai wilayah. Ada amin? So, itulah Tuhan kita yang dahsyat. Jadi saran saya, jangan pikiran kita membelenggu Tuhan. Oh, Tuhan masih di sorga, belum turun-turun. Pikiran kita jangan membelenggu Tuhan. Siapa kita? Siapa kita yang berani berkata Tuhan masih di sorga? Yang di dalam saudara siapa? Anda bilang Kristus, tapi dia bilang Kristus masih di sorga. Karena dia itu adalah Allah yang roh. Dia maha hadir, omnipresent. Ada amin? Mari sama-sama katakan sama saya. Aku percaya Yesus Kristus Tuhan yang omnipresent, yang maha hadir. Aku ada di dalam dia, dia ada di dalam aku. Berbicara tentang Tuhan, tentu itu berbicara tentang spiritual, tentang roh. Ada amin? Ya, karena Alkitab berbicara hal-hal yang sifatnya spiritual. Nah, ini harus ditangkap. Hal-hal yang spiritual itulah yang memimpin kita, sehingga hidup kita menjadi teratur, menjadi benar dalam hidup. Ada amin? Ya. Next part. Fakta keselamatan. Nah, ini sering didengar. Ini pun banyak orang tidak mengerti ya. Tidak banyak mengerti walaupun ayatnya sering dibaca. Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, masih banyak orang yang berusaha melakukan segala sesuatu supaya dia selamat. Banyak nggak kira-kira Bapak Ibu? Banyak nggak? Banyak banget di luar sana, banyak orang melakukan ini dengan mimpi, dengan keinginan supaya diselamatkan. Padahal keselamatan itu oleh apa? Oleh apa dikatakan? Oleh apa, Bu? Di sini Bapak Ibu? Kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Apa itu iman? Apa itu Bapak Ibu? Percaya. Percaya tingkat berapa? Tingkat tinggi. Jadi iman saya lebih tinggi dari iman si B. Iman si B lebih tinggi dari iman si C. Berarti ini upaya berarti. Berarti ayat ini salah nih dong. Ya kan? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh percayanya saya. Ya kan? Percaya saya kan? Berarti ayatnya salah dong. Ya kalau percayanya Bapak yang bikin selamat, ya berarti salah ayat ini. Contohnya, iman is talk about Christ, Kristus. Nah ya, Bapak Ibu, iman itu berbicara fokusnya adalah Kristus. Jadi kalau kita coba sekarang sama-sama dibaca, ganti kata iman dengan Kristus. 1, 2, 3. Nah, kalau tadi rasa percaya, berarti kalau nggak percaya enggak, ini Kristus yang menyelamatkan, ini Kristus. Iman is talk about Christ. Nah, saya cerita gini. Sebelum salib Kristus, sebelum salib, orang perjanjian lama Yahudi itu dia sedang menanti-nantikan Mesias. Maka itu dibaca nanti silakan dibaca ya di rumah ya, boleh dicatat. Galatia 3 ayat 22 sampai 27. Ya, dibaca. Dia bilang gini. Sebelum iman itu datang. Nah, ingat ya, sebelum iman itu datang, kita itu dipimpin orang-orang zaman dipimpin, dikurung oleh hukum Taurat sampai iman itu datang. Nah, waktu Kristus datang, maka orang tidak lagi dipimpin oleh hukum Taurat. Ada amin? Jadi iman itu berbicara Kristus. Ada amin? Kristus. So kalau iman si A lebih tinggi dari iman si B,
iman si C lebih tinggi dari iman si D. Nggak benar. Berarti keselamatan itu usaha kita. Berarti saya lebih hebat rasa percayanya. Enggak, no. Enggak begitu. Jadi keselamatan itu oleh Kristus, amin. Iman dalam, nah kalau nanti baca di Galatia 2 ayat 19-20, ya, kita telah mati, Kristus yang hidup. Kristus yang hidup di dalam saudara. Dan hidup yang saudara hidup di dalam daging. Hidup oleh iman dalam anak Allah. Dasarnya. Bukan saudara hidup oleh iman saudara. No. Ayat berkata, Anda hidup dalam daging ini hidup oleh iman dalam Kristus. Amin. Ayat 9 berkata, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, jadi nggak ada yang memegahkan diri bahwa kita hebat ini. Yang hebat itu siapa? Kristus Yesus Tuhan. Amin. Nah, saudara, tolong perhatikan yang ini. Ini penting sekali kalau saudara mau mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya nggak ada pointer, tapi saudara sebelum salib, setelah salib, ini saudara harus perlu belajar mendalam ini. Nanti bahannya bisa minta ke Pak Gunadi ya. Nah ini perlu dipelajari. Jadi man center itu adalah kehidupan di perjanjian lama. Karena di perjanjian lama itu ada 613 do and don't. Ya, ada peraturan 613. Dan itulah orang Yahudi berusaha melakukan dengan kekuatannya. Yang man centernya harus kuat melakukan itu. Satu saja batal, semuanya batal, saudara. Nah, hukum Taurat hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan dengan sempurna. Maka Roma 10 ayat 4 katakan, Kristus adalah penggenapan hukum Taurat. Karena hanya Kristus yang bisa melakukannya. Nah, makanya kita nanti pelajari lagi yang di tengah itu adalah masa sebelum sampai kehancuran bait suci Allah. Disitulah pengajaran mix. Ada hukum Taurat, ada Injil. Nah, maka Paulus berkata ada Injil yang lain. Jadi mereka udah campur aduk pengajarannya. Dan bukan hanya begitu, sampai sekarang pun ya banyak yang campur aduk. Tapi saudara, saya mengajak saudara hidup di dalam Injil Kristus yang murni. Amin. Tidak yang dicampur aduk. Kalau dicampur aduk berarti kita tidak mengerti Kristus itu siapa. Oke, sampai kita betul-betul masuk di dalam ini bait suci yang baru, yaitu tubuh Kristus. Karena bait suci Allah itu hancur tahun 70 Masehi. Maka di sana Ibrani 9 ayat 8 berkata begini. Roh menyatakan bahwa ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama masih berdiri. Jadi kalau bait suci Allah di kota Yerusalem di zaman itu masih berdiri, maka mereka, orang-orang di zaman itu tidak mengerti bahwa mereka telah menjadi bait suci Allah dalam roh. Nangkap ya Bapak Ibu? Dan kita sekarang di tahun 2023 dan seterusnya, kita sudah hidup di dalam bait suci Allah yang baru, yaitu kita sebagai tubuhnya, sebagai bait suci dalam roh. Amin. Jadi walau nanti bangsa Yahudi mau bangun bait suci ketiga di kota Yerusalem, itu urusan mereka, nggak ada hubungannya dengan Alkitab. Saudara nggak usah pusing dengan itu. Next bro, mengenal Kristus, ini penting ya saudara. Mengenal Kristus dan identitas kita. Filipi 3 ayat 8 berkatakan, ini penting perhatikan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, ya, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa Bapak Ibu? Sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Apa maksudnya? Begini. Jadi Rasul Paulus dulu, sebelum dia menjadi Rasul Paulus, waktu dia Saulus, dia itu hebat banget, punya kuasa. Ada di tangannya ini ada hak mencabut nyawa orang. Di tangannya Paulus ada surat perintah sama dia, ada di tangannya bisa mencabut nyawa orang pada zaman itu. Dan dia betul-betul mengerti banget hukum Taurat. Saudara, dia katakan apa?
semuanya itu sampah. Demi apa? Memperoleh Kristus, pengenalan akan Kristus. Luar biasa, Bapak Ibu. Jadi saudara, hari ini kita belajar betul-betul bagaimana bisa mengenal Kristus. Kemudian ayat 9 katakan, dan berada dalam Dia, dalam Kristus, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat. Jadi nggak ada hubungan hukum Taurat supaya betul-betul mengenal Kristus, nggak ada. Itu cuma bayangan. Dan mari jangan kita diikat oleh hukum Taurat, tapi betul-betul hidup di dalam kasih karunia Kristus, ya. Nah, ini ayatnya berkata begitu. Yang 10, yang kuhendaki ialah mengenal Dia. Wah, bayangkan ini, yang dikehendaki Paulus itu mengenal Dia, Kristus, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Nah, serupa dengan Dia bukan tadi serupa dengan Allah yang maksudnya yang mengetahui hal baik dan jahat. Serupa dengan Dia ini ya kita sudah dibaptis dalam Dia, dibaptis dalam kematiannya, dikuburkan bersama Dia dan bangkit bersama Dia. Dan kita serupa dengan Dia apa? Kita tidak bisa dinilai lagi. Jadi gini, 2 Korintus 5 ayat 16. Kita tidak bisa lagi menilai orang dengan ukuran manusia. Kalau kami, kata para rasul, kalau kami dulu pernah menilai Kristus dengan ukuran manusia, sekarang tidak lagi. Jadi ukuran manusia nggak bisa lagi ditempatkan kepada kita, karena kita sudah menjadi manusia apa? Manusia baru, manusia spiritual, manusia roh. Saudara dan saya, walaupun bentuknya begini kita ini adalah manusia roh. Amin. Manusia roh artinya adalah manusia yang dipimpin oleh roh, oleh Tuhan itu sendiri, gitu loh. Inilah kita hidup dalam kebenaran. Amin. Karena relasi saudara dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran, ya. Ini penting sekali. Nah, kemudian di sini dikatakan ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh apa? Kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, apa ini artinya? Kebangkitan dari antara orang mati. Ini sudah terjadi atau masih nanti? Ini kebangkitan dari antara orang mati sudah terjadi atau nanti-nanti? Ya? Sudah. Mati ini bukan dikubur. Ya, kebangkitan dari antara orang mati bukan dikubur ini di sini, tidak. Bukan dikubur. Ini artinya kita ini sudah bangkit. Kita yang dulunya nggak punya relasi sama Tuhan, kehilangan kemuliaan Tuhan, kita sudah dibangkitkan di dalam Kristus, dan kita hidup di dalam Dia, memiliki relasi intim dengan Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Nah, Christ in you. Nah, kita masuk Christ in you supaya kita ngerti nanti komparasinya, ya. Markus 4 ayat 35 sampai 40 di sini katakan. Nah, ingat nggak? Ini Bapak Ibu penting. Ingat nggak, Yesus bersama murid-muridnya satu perahu. Kemudian dalam perjalanan ditimpus angin ribut, ya kan? Mereka kelabakan, berusaha sekuat tenaga mengatasi angin ribut supaya mereka tidak tenggelam dengan man center mereka, dengan kekuatan mereka. Tapi pada satu titik mereka tidak mampu mengatasi masalah mereka. Akhirnya mereka teringat ada Yesus di buritan tertidur, betul? Akhirnya bangun, Yesus, gitu ya. Ini kita udah mau binasa nih. Langsung Yesus bangun, menghardik angin ribut, dan semuanya selesai. Apa makna cerita ini, saudaraku? Cerita ini adalah dalam kehidupan pribadi saudara, keluarga saudara, pelayanan saudara, di kantor saudara. Ingat, ada Tuhan di dalam saudara. Jangan saudara mengatasi persoalan hidup saudara dengan cara saudara sendiri, maka saudara akan stres. Saudara tidak mampu menyelesaikannya tanpa Kristus. Amin. Ajak Kristus. Tuhan, beri aku hikmat. Aku ada masalah ini, gimana Tuhan? Ajak Tuhan, berdialog, sehingga Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberi inspirasi how to solve your problem. Amin. Dan itu yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Dan kemudian Kolose 1 ayat 27. Nah, dia dikatakan apa? Rahasia terbesar di tengah bangsa-bangsa apa? Christ in you, the hope of glory. Saudara, kalau saya katakan Christ in you, tolong dijawab the hope of glory. Waktu saya katakan the hope of glory, katakan yes, Christ in you. Ini ayatnya jelas, ya.
Bisa kita mulai, Bapak Ibu? Christ in you, the hope of glory. Yes, Christ in you. Wah, ini luar biasa ya. Ini ingat loh, ini luar biasa. Ini firman, bukan saya yang ngomong, ini dari firman. Saya ulangi sekali lagi ya. Christ in you, the hope of glory. Semangat dong Bu. Yes, gitu dong Bu. Yes, sekali lagi ya. Semangat Bu, semangat. Saya ini Pak Gunandi lebih tua dari saya. Saya ini hampir 67 tahun. Udah hampir 67 tahun. Tapi masih semangat ya? Nah, mari kita hidup penuh semangat. Nggak boleh hidup loyo, nggak boleh. Harus semangat ya. Christ in you, the hope of glory. Amen, luar biasa ya. Nah, lihat itu. Di 2 Korintus 13 ayat 5 katakan apa? Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tegak di dalam Kristus iman ya. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa apa? Kristus Yesus ada di dalam kamu. Sebab jika tidak demikian apa? Kamu tidak tahan uji. Makanya banyak orang jatuh bangun dalam hidupnya. Kenapa? Karena tidak ada Kristus dalamnya. Yang hidup itu dirinya sendiri. Ada amin? Waktu saudara hidup sendiri dengan kekuatan saudara tanpa Kristus, saudara akan jatuh bangun saudara. Tapi waktu Kristus hidup dalam saudara, hidup saudara happiness, tenang. Saya tentu saya berkata pada diri saya dan istri saya, keluarga saya, hidup ini happiness. Ya, tenang. Bukan karena uangnya banyak. No. Uang banyak lebih bagus juga gitu. Tapi nggak banyak uang pun happiness, ada men? Ya, kalau banyak ya lebih bagus lagi. Tapi ingat, banyak orang punya banyak uang, bukan happiness, malah stres hidupnya. Banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, kemudian ini ya dalam bahasa Inggrisnya dikatakan itu unless indeed you are disqualified. Disqualified artinya tidak layak. Contoh dia katakan di Yohanes 15 ayat 5. Ya, kalau engkau ada di dalam aku ada di dalam engkau berbuah banyak. Di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, next bro. Nah, ini tolong perhatikan. Ini puncak pengajaran kita hari ini. Tolong perhatikan. Kita harus mau jujur dengan diri kita. Lihat ini, man center versus Christ center. Nomor satu, banyak orang percaya kepada Yesus Kristus tapi masih terikat dengan hukum Taurat. Terikat dengan Injil yang dicampur-campur dengan hukum Taurat. Itu banyak banget. Nah, apakah saudara bebas dari itu atau bagaimana? Yang kedua, yang sebelah kanan, yang sebelah Christ center. Satu, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan menghidupi Injil Kristus yang murni, saudara. Ya, Injil Kristus yang murni, bukan campuran. Kemudian, kedua yang sebelah kiri, kita sering menarik-narik. Ya, kalau kita masih menarik ayat-ayat dari perjanjian lama dan memberlakukannya kekinian, nah itu man center itu. Ya, tarik ayat perjanjian lama terus didoakan pakai sekarang kita tarik. Kalau kita masih menarik perjanjian lama memberlakukan kekinian, itu kita man center namanya. Ya. Nah, kalau yang nomor 2 kanan, melihat Kristus di perjanjian lama. Jadi gini, kalau kita baca perjanjian lama, kita harus melihat Kristus di situ. Contoh tadi ya, Bahtera, saya bilang kan. Bahtera itu ya Kristus. Adam itu bercerita Kristus. Hawa bercerita mempelai gitu. Macam gitu, kita bisa melihat ke sana gitu ya. 3, menjadi manusia baru tapi masih merasa berdosa. Nah, saudara sudah dibaptis ini tapi masih ngomong aku orang berdosa. Nah, itu artinya man center. Berarti Anda masih hidup dengan man center. Kalau berkata Anda orang berdosa. Nah, berbeda dengan di kanan ya. Menjadi manusia baru, manusia roh di dalam Kristus Tuhan yang roh. Ayatnya banyak sekali. Ya, nanti silakan dipelajari. Nah, jadi kita ini sudah menjadi orang benar dan tidak berdosa. Tapi jatuh dalam salah itu bisa saja terjadi. Tapi ingat, kalau saudara melakukan kesalahan, maka ada konsekuensi hukum
yang mengikutinya. Amin. Saudara yang nggak boleh bebas dari kesalahan saudara. Kalau saudara salah, misalnya lampu merah lah, saudara nabrak lampu merah, iya kan? Cium, nggak tahu, nggak lihat nih, saudara ini orang kudus nih dalam Kristus ini. Tapi tiba-tiba banyak pikiran nggak tahu itu nabrak lampu merah, di stop polisi, betul kan? Ditilang kan? Kemudian, nah ini nggak? Dulu orang sering bicara hamba Tuhan lah, murid Tuhan, anak Tuhan, dan kalau berdoa sering merintah Tuhan. Tuhan mau gini no, mau ke sana, tolong begini, buat begini, jadi begini, betul kan? Pernah merintah Tuhan? Ada yang pernah merintah Tuhan? Jujur dong, nggak ada dusta di antara kita, Bapak Ibu. Saya pernah masalahnya. Saya dulu pernah merintah Tuhan juga. Pernah Bapak Ibu merintah Tuhan? Pernah, iya dong gitu. Nggak ada dusta di antara kita, Bapak Ibu. Saya juga dulu pernah, karena nggak ngerti merintah Tuhan. Tuhan, kami mau ke sana nih, gimana nih? Jalannya diluruskan, nggak gitu, nggak begini, enak aja. Merintah Tuhan. Karena itu apa? Karena kita nggak bersatu dengan Dia, kan? Kalau kita bersatu dengan Tuhan, jalan aja dalam hidup ini, kan? Kecuali ramalan cuaca berkata akan terjadi badai, ya jangan pergi, iya kan? Ya betul lah. Jangan, dalam Yesus ku jalan aja, ya janganlah, ya. Akan terjadi gempa di daerah sana, jalan aja ya, namanya bodoh kita, ya kan? Nah kita harus berhikmat. Oke, kemudian kalau dulu dikatakan hamba Tuhan, tahu nggak? The high level dalam perjalanan kerohanian saudara adalah apa? Saudara adalah mempelai Kristus, amin. Mempelainya Kristus, dahsyat nggak? Jadi mempelai, luar biasa kan? Nah kita mempelai Kristus. Kemudian paling bawah itu berupaya. Nah, Man Center itu kita berupaya, berjuang supaya hidup kudus, berjuang sekuat tenaga, harus kudus begini. Tahu saudara yang sering berjuang, malah mereka banyak yang jatuh. Ada juga gembala di Amerika, bunuh diri juga ada. Di Surabaya juga ada yang memperkosa, tahu nggak? Kenapa? Karena dia berusaha, dia jatuh juga nggak bisa. Nah, yang penting itu kanan itu apa? Dosa telah ditebus satu kali untuk selama-lamanya. Bersyukur dalam hidup, hidupi kekudusan di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Maka kalau terjadi sesuatu mau apa, pasti saudara ada filternya, saudara. Ada filter, saudara nggak jatuh ke situ. Ada amin? Coba nanti dipraktekkan ya. Saya sudah praktekkan sih. Lanjut, orang di Man Center biasanya getol menginjil. Getol ini menjaga jiwa-jiwa, tapi ada pamrih. Supaya nanti aku juga diselamatkan, supaya aku begini. Kemudian yang lebih luar biasa, supaya Tuhan Yesus cepat datang. Ya, kali yang kedua. Benar nggak? Iya, saya ini udah bergaul banyak orang. Mereka pergi amanat agung kemana agung supaya Yesus cepat datang, katanya gitu. Emangnya dia yang ngatur? Coba pikir baik-baik, emangnya kita bisa ngatur Yesus datang? Oh, kalau kita menginjil ke sana ke sini supaya Yesus datang. Loh, itu saya dengar gitu. Saya bilang, Bapak ini aneh juga ya. Dia pula yang ngatur Yesus datang. ini fakta di lapangan ya. Itu amanat agung ya. Nah, 6 di sebelah kanan ya. Kedatangan Kristus secara progresif, saudara. Kedatangan Kristus kepada saudara dan anak cucu kita itu. Ingat nggak? Wahyu 3 ayat 20 bilang, aku berdiri mengetuk pintu. Kalau ada yang buka, aku masuk dan makan bersama dia. Amin. Waktu Kristus mengetuk pintu hati saudara, kelihatan nggak? Kelihatan dengan mata nggak? Enggak. Dia ada. Karena Kristus itu adalah Tuhan yang maha hadir. Ada di mana-mana pada saat yang bersamaan. Amin. Jadi dia ada di mana-mana. Jadi jangan katakan ditutup sana, masih di sana di langit ke-7 sana atau langit berapa. No, enggak. Tuhan itu maha hadir, saudara. Dia ada di mana-mana, ada di dalam saudara, ada di dalam saudara kita yang lain, dan kita menjadi tubuhnya, ya. Dan ini penting. Secara progresif, Ibrani, ya gini. Ibrani 9, nanti tolong banyak itu ayat banyak. Ibrani 9 ayat 28 berkata begini. Kristus datang satu kali, ya, dalam wujud manusia untuk menanggung dosa banyak orang. Tetapi
The second time, kali kedua, Kristus akan datang tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan bagi yang buka hati. Ada amin? Setiap orang yang buka hati, dia nyambung frekuensinya. Menanggap frekuensi Tuhan sama frekuensi kita nyambung, maka jiwa kita bersatu dengan roh Tuhan. Ada amin? Nah, maka dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 9, engkau telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. 1 Korintus 6 ayat 17 berkata apa? Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Amin. Jadi saudara, kita ini sudah satu roh dengan Tuhan. Karena kita manusia roh yang hidup di dalam Kristus Allah yang roh. Amin. Nah, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dahsyat. Tuhan kita ini dahsyat sekali, saudara. Nah, kemudian saudara, doa puasa, menunggu rapture. Ini manusia center ya. Saudara, doa, apa arti doa puasa saudara? Orang yang berpuasa itu artinya menantikan Sang Mesias, menantikan Tuhan. Maka murid-murid Yesus, orang Yahudi bilang, murid-muridmu kok gak pernah puasa? Loh, gimana puasa orang aku bersama mereka? Gitu, nangkep gak? Nah sekarang apalagi Christ in you, in me, in us. Anda butuh puasa? Enggak lagi. Saya puasa kalau diperintah dokter. Pak Girsan, besok puasa, mau cek darah. Ya aku puasalah. Nangkep gak? Nah, dokter perintah puasa, aku puasa. Ngerti ya? Tapi kita sudah bersatu dengan Dia. So, buat apa Anda puasa? Murid Yesus enggak puasa. Nangkep ya? Yang puasa itu orang yang menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan baru dia puasa. Kira-kira begitu ya, ini maknanya. Supaya kita ngerti, jangan kita puasa cari perhatian Tuhan. Tuhan udah sayang saudara dan saya. Amin. Dia sayang saudara. Kemudian dikatakan juga, kita ini kan telah unity, bersatu ya. Jadi Anda udah bersatu ya, unity dengan Dia. Kemudian menunggu kerajaan 1000 tahun. Nah ini banyak sekali orang menunggu kerajaan 1000 tahun saudara. Nah kalau kerajaannya 1000 tahun, ya kok cuma 1000 sih? Kenapa nggak 1 juta tahun? Misalnya gitu ya. Ya berarti 1000 ini perlu dipelajari lagi. Ya, karena Tuhan itu roh, tidak mungkin Dia lagi kelihatan dalam wujud manusia. Mari kita sekarang yang sudah bersatu dengan Kristus adalah menghidupi kerajaan Kristus ongoing terus sampai kekekalan kita ada di dalam Dia. Amin. Ya saudara, kalau kita meninggal dikubur, tapi jiwa kita sudah bersatu dengan roh Kristus. Amin. Kita sudah unity dengan Dia. Nah, kemudian kata orang-orang akan mendapat mahkota. Kita tidak cari-cari mahkota karena kita sudah bersatu dengan Kristus. Dan ingat, saudara dan saya, kita tidak akan dihakimi di dalam Tuhan. Amin. Jadi Roma 8 ayat 1 dan 2 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus tidak dihakimi. Siapa yang ada di dalam Kristus dibebaskan dari apa? Hukum dosa dan hukum maut. Ada amin? Jadi saudara, jangan pernah takut dalam hidup saudara. So hidupi dengan hidup ini dengan penuh damai sejahtera. Do the best in your life. Terakhir pun, kesimpulan, man center adalah orang percaya yang masih terikat dengan pola agamawi terkait dengan hukum Taurat atau Injil yang lain. Ya. Christ center adalah orang percaya yang hidup dalam kasih karunia. Mereka hidupnya berfokus kepada Kristus, di mana mereka mengalami menghidupi Kristus yang hidup di dalam mereka, dan mereka juga hidup di dalam Kristus, dan relasi mereka dalam roh dan kebenaran. Kristus yang mana? Yang saya sebutkan Bapak Ibu, Kristus yang mana? Kristus yang Allah yang roh. Oke, bukan yang bentuknya manusia ya. Kristus yang Allah yang roh. Oke ya. Nah mari. Nah 3, mari kita saya mengajak, mari kita tersadarkan bahwa hidup Anda, hidup kita tidak terikat dengan hukum Taurat. Tapi kita telah dilahirkan kembali di dalam Kristus dan telah hidup dalam Injil Kristus yang murni dalam kasih karunia-Nya.
Di mana manusia baru saudara, manusia baru kita ini hidup di dalam Kristus Allah yang roh. Amin. Nah, end of me, kita sudah mati, Kristus yang hidup. Jadi kita ini sebetulnya sudah mati, Kristus yang hidup dalam saudara. Nah, saudara hidup di dalam daging ini hidup oleh iman dalam Kristus, yaitu. Nah, kita adalah tubuhnya, ingat ya. Kita adalah tubuhnya, kita adalah gerejanya, kita adalah mempelai Kristus, dan Kristus sebagai apa? Kepala. Tuhan bekerja, kasihnya mengalir lewat saudara dan saya. Amin. So that's why do the best in your life. So dimanapun saudara, kemana saudara pergi, dimanapun saudara berdiri, apa yang bisa saudara berikan yang terbaik, do that, lakukan. Amin. Berikan yang terbaik apa yang saudara bisa. Ya. Kemudian yang terakhir, Anda dan kita semua adalah orang-orang terbahagia di dunia, yang bebas dari intimidasi apapun, gak ada lagi. So be strong in Christ Jesus our Lord. Amen. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami aminkan kitab Matius 13 ayat 23, bahwa kami, hati kami, semua kehidupan kami seperti tanah yang subur. Dan kami aminkan manakala firman ditabur, maka the first step yang kami aminkan adalah kami bisa mengerti. And then kami aminkan kami berbuah 100 kali lipat. Walaupun ada yang 60, ada yang 30. Terima kasih Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Beri kami kekuatan, kesehatan prima Tuhan, untuk kami bisa menghidupi hidup ini bersama Engkau, di dalam Engkau. Firman-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Tuhan, kami aminkan kami semua bersama dengan anak cucu, keluarga, menantu, dan di mana saja mereka berada, kami aminkan kami semua sehat. Dan apa yang Tuhan percayakan yang kami kerjakan, kami aminkan semuanya Tuhan berkati sempurna di dalam nama Yesus. Bagi kita yang percaya dan siap menjadi berkat dimanapun kita ada, menjadi kesaksian, mari sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Girsang yang sudah membawa kita dalam firman. Luar biasa firman Tuhan pada siang hari ini ya Bapak Ibu. Kita tidak perlu ragu lagi, karena Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Yesus. Amin.